kembali lagi bersama kami Vino G. Bastian, Herjunot Ali dan Om Alif. Om Alif. Tua mana, ya ya. ampun. Om aja. Kali ini masih bertemu dengan bintang tamu vokal. kita. Bintang tamu. Bintang vokalis RRI. Iya, ini juara 2. Iya. Juara 2 aja sih. 2014. Lumayan 2014 ya. Keren. Keren. Kita kemarin udah sharing kan tentang teknik dasar kan. Iya. Nah, kali ini kita sharing bagaimana tuh langsung realisasinya di lapangan. Penerapan vokal. Penerapannya gimana? Mungkin. Gimana? Langsung Ya, dibahas? Langsung aja. Langsung dibahas. Kan sudah kemarin kan sudah perkenalan. Iya, Om Alif, benar. Om Alif, Pak Alif. Mungkin kita kalau setiap seperti ini harus ini menyertakan hashtag nanti di sini Instagram. Oh iya, nanti kita banyak Instagram beliau nih Pak. Ya keluar sendiri aja lah nanti ya. Ah. Nah, ini inisiasi langsung aja. Ya ini banyak ini. Alif, Laila, Terus King Rahman. Iya, banyak. Tiga YouTube-nya juga Nanti ada. berarti keluar sendiri ya, ting 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 gitu. Oh iya, Oke. kemarin kita mantap belum tuh. memperkenalkan YouTube beliau Pak. Oh siap. Beliau ini banyak proyekannya Pak. Bener. Jadi beliau ini komposer juga Pak. Komposer juga ya, arranger lah. Arranger. Jauh, masih jauh. Jadi kalau mau rekaman sama beliau aja. Ya, beliau juga bisa rekaman. Kalau mau lebih detail silahkan hubungi. Nomor di bawah ini. Nah, Nomor siapa itu? siapa? Oke, Om Alif, kita bisa dong sharing and discuss tentang teknik-teknik. Kita udah Teknik-teknik ya. ngeluarin skillnya tadi. Iya, baru ya tadi. Oh. Ini ya. Tarik kaki loh. Baik kaki. Oke ya, yang dalam bernyanyi itu yang penting kita harus mengenali kita berada di range vokal mana. Kenapa? Karena supaya kita tidak bermindset bahwa nyanyi itu harus suaranya yang tinggi-tinggi gitu. Tapi karena orang punya range vokal beda-beda. Kita ambil contoh aja kalau penyanyi cowok tuh dia kayak Baby Romeo ya. Dengan Baby Romeo tuh rata-rata menciptakan lagu yang dinyanyikan sama Mas Afgan. Iya. Ya kan? Lumayan rendah ya. Nah, apabila lagunya Afgan itu dinyanyikan dengan Mas Baby Romeo, mungkin jadi beda karena range vokalnya beda. Benar. Ya kan, contohnya aja yang lagu yang dia nyanyikan sama tuh yang kayak bunga terakhir Bunga itu. terakhir. Dia kan rendah tuh kalau dibawakan Baby Romeo. Dibawakan sama Afgan naik kan? Naik, C. Karena mereka bukan karena jangan sampai ada mindset oh ini suaranya rendah lantas tidak bagus apa gitu, jangan. Karena range vokal orang tuh beda-beda. Beda-beda. Jadi untuk mengetahui kita range vokalnya di mana, kita harus coba. Jadi kalau saya sih nyaraninnya perlu alat musik ya untuk memastikan ketepatan nada range vokal kita tadi. Kita coba dari yang paling rendah, misalnya dari C sini. Nah, kita ambil Ngapain? tambah panggil la aja, la 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 la. Nah, kalau turun lagi saya nggak bisa nih. La la. Nah, kalau nggak nyaman sudah di situ, jangan sudah berarti di situ paling rendah berarti. Di nada F1 sini. Di F. Nah, baru naikkan aja pakai apa? Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Satu ya, berarti satu oktav kita punya Mi range. dari F ya? Hmm. Oh iya. Dari yang nada kita paling Iya, rendah. iya. Kita coba lagi, naikkan lagi. Do re mi fa sol la si do. Situ. Kita naikkan lagi. Ini ke falset nih. Jadi falset itu termasuk range vokal. Do re mi fa sol la si do. Nah, Dan palet dah. berarti rendah. Nah, naikkan. Berarti kita di antara situ range-nya, berarti maksimal misalnya di G. 3 sini. oktav kayaknya tadi ya. Ya, rata-rata 3 oktav. Sedangkan lagu yang sering kita nyanyikan tuh rentannya range vokalnya itu antara 1,5. Ada telepon. Ada apa itu? Mohon maaf. Iklan tadi. Lagu itu rata-rata dia range vokalnya 1,5. Setengah. Menggunakan 1,5 oktav aja. Jadi, nah letaknya tergantung siapa penyanyinya. Gitu kan. Ada nggak Pak yang Cewek lebih atau dari cowok. 3 oktav? Nggak ada. Yang paling tinggi pernah saya dengar tuh 2,5 oktav. 2,5 tuh paling tinggi sudah. Nggak ada lagu yang sampai dinyanyikan 3 oktav tuh belum pernah sih. Ya masih belum pernah saya dengar, tapi belum nemu sih.
Kalau rata-rata lagu-lagu pada umumnya yang kita dengar tuh paling 1,5 mentok. Iya. Kalau lagu, tapi kalau suara ada tuh. Sampai 3, 4, 5, 6 dB-nya itu sampai yang kayak suara. Nah, makanya Apa namanya? Whistle voice-nya. whistle, head Whistle voice. voice. Jadi kalau dia misalnya dia cowok, dia kan kalau cowok tuh paling tinggi suaranya di tenor ya. Tenor, iya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita ambil paling rendah itu kan bassnya tuh, bass gitu, bass. Sedangkan perempuan dia Sopran, ya? rendahnya di alto, nah tingginya di sopran. Jadi ada juga tuh laki-laki yang memang dia punya basic suara tuh sudah di antara alto situ mainnya. Kayak misalnya kayak Ari Lasso, kayak Mas Once. Judika, Once gitu. Dia sudah punya range vokal daerah sana. Nah, kalau kayak Mas Judika tuh kan luar biasa, dia range vokalnya luas itu range vokalnya dia. Dia bisa ambil rendah, bisa ambil tinggi banget. Nah, Ada range juga vokal- yang bisa begitu, Pak. siapa? Nazar. Kecil-kecil. Itu bisa juga tuh. Yang terbang itu ya. Ini masih lampu. Turun. Sudah. Aduh. Maaf Mas Dasar ya. Udah sengaja tadi. Ah, slow. Oke, itu udah masuk tuh sedikit. Jadi range vokal Pak. Iya, Jadi betul. Vokal itu. suara tinggi, suara rendah itu tidak menentukan masalah. suara kita bagus. Nyaman sih yang Ya, penting yang kalau penting saya tuh nyaman. nyaman. Jadi kalau kita nyanyikannya nyaman, jadi suara itu kan sama kayak apa komunikasi kita ke orangnya. Kita mau apa yang kita nyanyikan tuh sampai ke orang sih intinya itu sih. Nggak, walaupun itu hanya sebatas lirik atau sampai ke feelingnya tadi gitu. Jadi yang penting itu sih. Tapi pertanyaan yang sering hadir nih bagi orang awam, bagaimana sih cara menemukan suara kita ini ada di mana nih? Contohnya, kok nggak masuk ya gitu kan? Bagaimana sih caranya gitu? Nah itu ada latihannya. Misalnya kita termasuk orang yang bermasalah dengan pitch tadi ya. Itu cara ngelatihnya. Pertama, kita harus mengejar. Kalau dia pengajar, kalau saya punya murid seperti itu, saya kejar dulu nadanya dia. Misalnya saya kasih di sini. La, seharusnya situ kan. La. Ternyata dia ambilnya di la. Kan enggak pas. Iya, betul. La. Saya akan kejar nada Sering dia. terjadi itu ya. Nah, saya akan kejar nada dia. La. Nah, nada kamu di sini, kamu kurang turun sedikit. La. Yang paling sering saya lakukan dari nada yang dia tembak tadi yang kurang benar, saya turunin, mainkan kita di la. Biasa dia cepat ngejar itu. Biasa kan ada Nah, lah, jadi dia jangan nggak- dipaksakan di satu nada. Kadang dia butuh pancingan dia. Jadi betul. kita memiciknya di mi sini, dia keluarkannya di jadi Bisa. kita kejar tuh. Jadi dia bisa ngerti, oh nanti lama-lama bisa. Iya, biar bisa kenal nada lah, paling enggak, biar enak tuh. Jadi kalau mau menentukan nada dasar tuh harus latihan dulu Pak ya. Nah, dilatih Oh, dulu. Maksudnya dilatih dulu. Iya, pitch ya, Pitch pitch ya, yang maksud pitch tadi. Kita harus latihan pitch. Kadang ada memang orang-orang gitu waktu tadi lagi latihan atau lagi di kafe kan. Nada saya di mana ini? Nah, di sini C. Ternyata nggak cocok. Udah masuk, lari lagi. Pas sudah ditentukan nadanya, pas sudah nyanyi langsung beda lagi. Nah, itu PR kita sebagai Ya, pemusik itu. itu. Nah, iya. Ngejar. Ngejar. Ngejar budget. Gimana nih? Nah, sudah tadi kan range vokal. Habis itu apa lagi, Pak? Kita mungkin belajar nih, Pak. Belajar Kayaknya Pecah suara tadi. macam suara. Pas nih membagi bertiga nada. nih, do mi sol ini. membagi nada tadi ya. Kayaknya sol sih yang agak susah, Pak. Kalau Sol. do mi kan sering kita dengar kan, suara 1 dan 2. Yang sol itu yang agak sulit. Solnya. Oh, Jadi kalau di keyboard latihannya ya dari teriak tadi dasarnya chord 135 itu sih. Suara 1 2 3 tuh. Jadi 1 do re mi Mi, 1 sol, 3 sol, do mi sol. do berarti mi ya. sol. Jadi misalnya kita mau latih dari nadanya 1 dulu ya. Kita akan main di range-nya do ke sol dulu. La La. gitu ya. Nanti berarti suara 2-nya ada di mi. La. Jadi
bareng-bareng 3, 4. La. Nah, si azasinya di do, kamu di mi-nya. Asasi. Berarti aku mi. 3. Lebih enak ambil suara 2. Daripada suara 1 goyang. Ikut. 1, 3 ya. Hah? 3? Ya. Sol berarti kamu. Lain, maksudnya nada ketiga. Oh. Mi tadi. Do. Nah, do. Yang mana do nih? Yang do siapa? Aku do aja, saya Kamu do. do ya, berarti ini mi ya. Gak bisa gue. Kalau re masih bisa aku. Iya betul mi. Sol yang gak bisa. Jadi Ya, coba mi. Ya aku mi. Kayak apa doanya? Do. Do. Mi gitu. Mi. Do. Udah bubar aja. Bubar. Bukan vokalis namanya, vokalis gimana? Namanya diajarin. Ya, Coba, betul. 3, 4. Do. Mana suara duanya? Ya, coba bareng kita. Coba kita bareng ya. 3, 4. Mi do. Diganti vokalnya, ganti la coba. Oh, ya. 3, 4. La. 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 Nah, jadi kalau suara 3 tadi di sini tadi. Oh, ya. Di soalnya tadi. Dari kamu bagus jadi vokalis. Nah, Bapak do. Bapak mi, saya do. Oh, iya. Ini bapaknya. Mending lagu apa gitu kita coba gitu kan. Lagu apa ya? Yang bisa bagi suara gitu. Mau lagu apa coba? Lagu apa dah? Lagu akapela. Oh, yes. Apa lagu apa bilang? Saya nggak tahu, nggak bisa nyanyi ya Pak. Tadi bilang mau belajar Oh iya, juga. belajar. Ini anak-anak ya? Iya. Pakai lagu anak-anak coba supaya mereka ngerti. Naik ke puncak gunung lah. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, jadi tadi kan nada aslinya Ke puncak gunung, tinggi sekali. kalau kita ambil pakai 2 nada tadi jadi Puncak gunung, tinggi sekali. Suara 3 yang susah ya. Iya. Asli. Kalau di penerapannya suara 3 lebih susah ya. Tipis. Ke puncak. Bang. Netes air mata. ya pokoknya itu dulu lah. Pokoknya kalau sudah dapat suara 2 aja sudah Berarti enak sih. dasarnya itu do, mi, dan sol. Suara 1, 2, dan 3 Pak ya. Do mi sol. Itu do, mi, sol. Nada apa kan itu membentuk chord ya. Chord kan asal dari situ. Iya. Iya, 1, 3, 5 teriak tadi. rumusnya tuh mau di mana aja rumusnya 135. 1, 3, 5. Sol. Luar biasa Pak ya. Penerapannya mungkin harus latihan dulu kali ya. Feeling sih lebihnya. Makin Feeling. Sering sering kita dengar. benar. Sering dengar, asli. Makin sering kita dengar lagu-lagu yang banyak pecah suara seperti itu, harmoni gitu ya. Dia makin enak tuh. Jadi terbiasa. Kadang orang tuh feelingnya dia yang sulit. Tadi di mana nembak-nembak sih takut-takut. Jangan takut-takut, harus berani coba. Karena benar tuh dari salah kadang. Iya betul. Padahal kalau udah dapat tuh nempel terus tuh suara 2 tuh ya kan. Benar. Oh, nempel mulu. Kecuali ada pitch yang agak tinggi bisa lepas dikit. Kadang kita nyanyi aja dengar lagu aja sudah suara 2 di kepalanya. Sudah ngikutin sudah. Yang penting intinya belajar Pak ya. Ya, Pembiasaan. sering ngulik dengar. Kalau ngakunya suka musik, ya harus sering dengar musik paling. Nah, betul itu. Referensi musik juga perlu Pak ya. Ya, referensi musik. Buat adik-adik kita tentunya ya harus belajar terus, dilatih terus di rumah. Nggak ada vokalis kalau nggak mau latihan kan nggak mungkin bisa jadi vokalis kan. Lagi malas kok curhat. Up. Skip. Ya. Apa lagi Pak? Tadi sudah pembagian nada. Nah, Mungkin nih barangkali ya adik-adik kita tuh nggak tahu nada itu apa gitu loh Pak. Jadi bagaimana mau menetapkan nada kalau dia aja nggak tahu tuh do itu di mana, re itu di mana, fa itu di mana, kalau do-nya di C, do-nya di E gitu-gitu kan. Mungkin kita bisa lihatkan di notasi ini supaya adik-adik bisa ngeliat dari
dari ini Pak, dari kamera gitu ya, Iya. dan nyontoh di rumah. Ya, sekalian belajar keyboard nih. Nah, invert satu. Nah, misalnya kalau kita ambilnya patokannya gini ya, untuk adik-adik kalau mau tahu di piano ini nada C-nya yang mana, lihat yang hitamnya 2. Jadi 2, 3 nih ya. 2, 3, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya begitu. Jadi satu oktav dia ada 5 hitam. Ada 2 dan ada 3. Jadi yang paling kiri yang 2, yang paling ujung sini, dia di bawahnya ini mesti C nih. Kalau yang 3 di sini pasti F. Jadi C, D, E, F, G, A, B, balik lagi ke C kan? Iya. Nah, patokannya hitam itu supaya kita ndak bingung yang mana C, yang mana C. Aman sudah itu Nah, Pak ya. pokoknya hitam 2, 3, 2, 3 nih. Nah, itu patokannya sudah. Mungkin teknik fingering tadi Pak agak lambat karena adik kita di ya, rumah mungkin pelan-pelan ya. Iya, agak beda. Nih, Ya, kalau mau picik ini sini sampai jempol, ambil jari tengah. Jangan sembarangan. Oh iya. Susah jadinya. Ini namanya pencarian fingering. fingering. Sering kan kita temui Pak ya. Keseleo jadi Pak. Kita dikasih Allah itu jari 10 Mas. Pakainya ini. Dimainkan 3. Oh. Banyak itu. Jadi penting juga berlatih fingering tuh Mas. Nah, itu dasarnya tuh C. C. Udah kenali dulu deh 7 Berarti 7 itu tadi. C, D, E, F, G, A, B, Nah, C. dia pakai pola namanya apa? Ionian ya? Satu setengah, satu setengah. Iya. Jadi misal dari C ke D itu 1. Satu. 1 tuh maksudnya dia 2 kali lompat. Jadi 1. Nah, ini 1. Kalau ke sini aja namanya setengah. Ya. Oh, iya. Jadi 1 setengah. Makanya di sini nggak ada hitamnya. Iya. Setengah. Oh. 1 setengah. Jadi makanya jadinya do re mi fa sol la si do dia kenanya tuts putih semua. Karena pas kebetulan menggunakan rumus Ionian tadi itu dia nggak ada sudah pas takaran. Nanti kalau rumus minor beda cerita lagi. Ya, kalau minor beda lagi. Ada rumusnya. Beda lagi. Jadi misalnya kayak lagu, jadi lagu mayor pun diminorin itu kita harus tahu. Ada lagu-lagu yang kadang seru kalau dibikin minor. Iya, gitu iya, kan. ada. Nah, Namanya Contohnya. modulasi ya. ya, kalau lagu anak-anak tuh sini ambilkan bulan kita mau ambil minornya dari C kita minorkan. A minor berarti. Oh, C minor. Oh, keren A minor. Jadi nada lagunya di rumah minor bukan arti dimainkan minor. Coba jadi. Ambilkan bulan dan selalu bersinar di langit. Jadi spooky gitu jadinya. Ya. Jadi dengan lagu yang sama tapi dimainkan di nada minor tadi. Jadi kayak suasana lagu-lagu di benteng-benteng. Jadi sedih kan lagunya kan, minoritas. Lagunya jadi minoritas. Ibunya juga sedih mau ngambilkan bulan. Ambilkan enggak ya? Ambil enggak ya? Luar biasa Pak Alif. Ya. Om Alif. Udah banyak kita belajar nih, Pak. Iya. Jadi kalau mau belajar lebih dalam lagi bisa nanti melalui kami aja ya. Nanti kalau mau nanya-nanya tentang Om Alif silahkan. Nanti Pertanyaan tentang vokal tadi, Pak. Iya, Kalau tentang vokal. Om Alifnya apa? Kalau tentang Om Alifnya kan ini sudah beliau Sudah menikah. Iya, sudah nikah. Kalau di sini sudah. Oh, kalau di sini sudah. Nanti ke depan Belum. sudah juga, sudah. Iya, sudah juga. Saya setia. Oh iya. Siap. Oke, itu kayaknya udah lumayan banyak ya materi. Mungkin adik-adik nanti bisa ulang aja di rumah. Iya, ulang aja. Materinya nggak usah terlalu banyak, yang penting ada yang bisa diambil. Itu sih menurut saya Pak Idar. Oke, mungkin pesan-pesan terakhir Pesan-pesan dari terakhir. Pak Alif, dari Om Alif. Jangan pesan-pesan terakhir. Apa nih? Jaga kesehatan kalian. Iya. Berbaktilah pada orang tua. Gunakan hidup ini hanya sekali saja. Rajin menabung. Rajin Rajin menabung. menabung, tapi jangan di kaleng ya. Nanti hilang yang 50-an Hilang, ya. 50-an hilang. Ini Pak, Kacau. ya pesan untuk anak-anak deh tentang teknik tentang vokal grup. Secara Pesan keseluruhan. ya, gimana caranya gini deh, gimana caranya biar jadi penyanyi yang Paling pertama ya pesan yang bagus nih. harus mau.
Paling niat pertama. berarti ya. Tuh. Wah, sama Harus kayak mau. materi saya kemarin Pak, niat dulu. Iya, niat. Pokoknya harus ada kemauan. Saya termasuk orang yang tidak lu kalau nggak ada bakat, kamu kalau nggak ada bakat nggak bisa. Nah, iya. Gitu. Asal mau ada jalan gitu kan. Tuh. Where is apa? Bahasa Jepangnya tuh. Bahasa Jepang. Skip Pak kalau bahasa Jepang. Where is the way, there is a will ya. Nah, iya. Bapak aja yang tahu itu. Nah, di mana ada kemauan, Jangan iya keinginan, aja, di situ Bapak. ada jalan gitu. Oh, iya. Jadi biar kalian merasa aku nggak ada bakat, mau aja. Jadi bakat itu hanya menunjang kalian untuk mempercepat meraih skill itu. Jadi Kalau kalian mau pasti bisa. bakat itu sekitar 20% aja lah ya. Ya, nggak terlalu ngaruh lah. Terlalu banget berpengaruh. Menurut saya ya, karena saya nggak ada Tapi memang betul, Pak. nggak ada bakat musik sebenarnya. Nah, baru yang penting setelah mau yakin, percaya diri. Harus all out. Dalam seni itu jangan malu-malu, dalam bernyanyi jangan malu-malu. Karena dengan malu-malu skill kalian, Jadi malu-malu kemampuan juga. kalian bisa jadi malu-maluin. Iya, betul. Mungkin di awal nggak apa-apa tuh malu-maluin. Nanti Ya. ujung-ujungnya Jadi malu-maluin banget. Enggak lah, pasti hilang tuh. Pastinya udah. dari luar biasa. Pak. Profesional. sering-sering berlatih, jangan cepat puas. Walaupun nanti sudah besar, sudah gede, tetap harus belajar kalau memang mau diseriusin ya. Nanti jangan malu untuk belajar walaupun sudah tua gitu. Dan jangan malu tanya. Jangan merasa puas lantas kita nih sudah misalnya kayak seumuran saya kadang juga masih nanya juga walaupun nanyanya ke yang lebih muda. Nggak masalah, ilmu tuh nggak kenal usia aja kalau kita mau belajar. Long life education ya. Ya. Jadi kita tetap harus belajar sampai kapan ya, sampai nggak tahu. Jangan ada puas kalau belajar itu. Iya, benar. Karena di atas langit masih ada. Langit. Saya belum pernah sih. Saya nggak mau jawab. 7 langit. Ya. Sedih ya, terharu saya dengar ceramah Bapak tadi. Bapak ini bikin Rajin nabung yang penting. iya. Tapi jangan di kaleng. Oke, adik-adik, challenge-nya apa nih Pak Eda? Challenge. Apa Pak bagusnya challenge buat anak-anak nih Pak, adik-adik? Simpel aja sih, kita coba nyanyikan lagu aja, nyanyikan lagu aja. Tapi lagunya karena kita di Kaltim misalnya daerah-daerah, lagu-lagu daerah aja. Saya mengangkat etniknya kita sih. Oh iya. Ya, jangan sampai kalah dengan K-pop tuh loh. Oh iya benar. Ya kan kita ada tradisi, kita di sini, kita di Samarinda, kita Budaya punya luar. budaya. Bener banget Nah, kita harus jaga itu. Kalau bukan kita yang nyanyikan siapa lagi? Iya. Nah, kayak di belakang saya nih, Mas Sapek nih kan, Mas Sapek nih. Siapa yang mau mainkan dia kemarin kita kan? Iya, Cemooh betul, aja, kasihan dia. Jangan sampai terlalu bangga dengan budaya luar. Wah, bagus sih. Iya. Nah, jadi challenge-nya tadi kita ulangi Pak ya. Challenge-nya nyanyikan lagu daerah kita masing-masing. Ya. Nah, karena kita di Samarinda, Kalimantan Timur berarti daerah Kalimantan Timur. Ya, Samarinda Kota Tepian, nasi bakepor, macam-macam lah. Buah bolong. Bebas. Dan kirim ke kami atau ke Instagram Siniar, boleh ke personal chat juga boleh. Yoi. Dan bakalan dapat reward yang sangat menarik. Nah, itu. Apa tuh, Pak? Ada deh. nanti. ya, rahasia ya. Rahasia nanti langsung dikirim. Siapa tahu cuma nabati sip kan. Enggak, itu Mohon maaf Pak, ini siniar. Apa? Beda. Coklatos. Gimana? coklat. Relaksa 3. Enggak lah. Oh enggak, sorry. Lebih bagus ini. Kita punya sertifikat yang kita keluarkan dan Nah, ini itu. bisa penting buat Itu digunakan harus sertifikat. kalian nanti Iya. jenjang-jenjang berikutnya. Oke, itu aja dari kami. Mas Alip, terima kasih banyak. Semoga sama-sama. sehat selalu. Makasih banyak. Jaga kesehatan karena masih era pandemi ini. Masih era pandemi, jangan lupa cuci tangan. Pakai Dan masker. pakai masker. Kalau bisa istirahat yang cukup. Oke. Itu aja. Terima kasih. Kami pamit. Saya Azazi Saya Vino Bastian. dan Om Alif. terima kasih. Selamat sore dan namo budaya. Ya.